Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kami Asin Project. Di video kali ini saya akan mereview pemasangan mesin Suzuki Eviker terpasang di rangka Satria FU, yang akan menjelaskan beberapa kendala pada pemasangan mesin Eviker di rangka Satria FU. Untuk basis mesinnya sama, Suzuki Eviker dan Satria FU. Karena mesin masih satu platform, jadi mesin masih bisa saling tukar pakai. Untuk dudukan mesinnya pun juga sama, mulai dari dudukan mesin bawah, tengah, dan atas. Cuma ada beberapa bagian yang berbeda, tapi masih bisa tukar pakai atau masih bisa disesuaikan. Untuk sementara kita review dulu, karena ini motor belum bisa di test ride karena ada beberapa kendala ringan. Kita mulai dari bagian gear dan rantai. Ini untuk posisi rantai dan gear depan terlalu mepet ke rangka, jadi ketika motor buat jalan, rantai bergesekan dengan rangka bagian dalam. Ini kendala yang pertama. Lalu nanti kita sesuaikan bushing gear depan agar gear lebih masuk ke dalam dan biar rantai enggak bergesekan dengan rangka. Lalu yang kedua ada pada spool, karena Eviker mengadopsi spool 3 fase full wave, sedangkan Satria FU mengadopsi spool half wave. Spool half wave yaitu berfungsi untuk penerangan atau lampu, dan satunya lagi berfungsi untuk pengisian atau pengecasan aki. Sedangkan untuk Eviker, satu spool berfungsi cuma untuk pengisian. Untuk Eviker, lampu utama diambil dari arus dari aki, sedangkan Satria FU untuk lampu diambil dari spool. Perbedaannya lagi juga ada pada manifold. Untuk manifold Satria FU dan Eviker berbeda. Oil cooler Eviker dan FU juga berbeda. Perbedaannya ada pada selang. Untuk Eviker, selang oil coolernya pendek, sedangkan Satria FU selang oil coolernya panjang. Kita lanjut ke proses pembongkaran. Kita sesuaikan untuk bushing gear depan. Kita bongkar. Ini untuk bushing Eviker, bushing gear depan. Untuk Eviker ini panjang, sedangkan FU pendek. Pada bagian belakang di sini ada O-ring. Di sini untuk mencegah biar O-ring nggak rembes dari sela-sela as gear. Untuk bagian yang dibobot, ini bagian depan. Nanti kita bobot cuma beberapa mili agar gear lebih masuk ke dalam. Sealnya kita ganti karena seal yang lama udah rusak.
Ini untuk bushing udah kita bubut, ini udah kita potong sekitar 5 mili, kita pasang. Lalu pada bagian luar asgir ini harus diganjel ring biar gear nggak kocak geser kanan kiri. Ini ring untuk mengganjal. Karena ada perbedaan pada as gear atau as rasio, ini untuk setir EVU dan ini untuk Evicar. Untuk Evicar pengunci gear depannya memakai mur, sedangkan untuk setir EVU untuk penguncinya menggunakan speed seperti ini. Lalu pada speedometer EVU nggak bisa difungsikan karena sensor speed setir EVU terdapat pada as gear depan, sedangkan Evicar terdapat pada roda depan. Sebenarnya ini juga bisa di custom biar sensor speed tetap berfungsi, yaitu dengan cara membuat drat ukuran 12 agar rotor speedometer bisa masuk ke as rasio seperti ini. Lalu pada cover gear depan di sini dibikin lubang untuk tempat sensor speedometer. Lalu untuk kendalanya lagi ada pada magnet dan spool. Ini untuk magnet setir EVU CPU atau EVU karbu. Untuk beda pada jumlah titik kutub magnet atau titik magnet, karena magnet ini untuk spool tipe half wave, dan ini magnet Evicar. Di sini lebih banyak untuk titik magnetnya. Ini untuk spool setir EVU ada 8 kutub. Yang 4 untuk spool lampu keluar kabel warna kuning, sedangkan 4-nya lagi keluar kabel warna putih. Ini untuk pengisian aki. Sedangkan untuk Evicar ada 18 kutub. Untuk Evicar ada 18 kutub. Untuk semua lilitan ini berfungsi untuk pengisian. Keluarnya ada 3 kabel warna kuning. Ini untuk kiprok Evicar, di sini ada 5 pin, sedangkan setir EVU di sini cuma ada 4 pin. Dan ini fungsinya pun juga berbeda. Untuk Evicar, untuk 3 pin ini dari spool,
kabelnya warna kuning. Ini dari spool kabel kuning, ada berjumlah ada 3, lalu yang 2 hitam strip putih ini untuk masak, dan yang merah ini untuk pengisian. Pada set review di sini ada 4 pin. Untuk pin yang atas ini untuk pengisian kabel warna putih, lalu keluar kabel warna merah menuju ke aki. Lalu ini untuk kabel warna kuning untuk lampu, dan pin satunya lagi ini untuk masak kabel warna hitam strip putih. Untuk panjang pickup coilnya sama Navicar dan Satria FU, jadi CDI bisa saling tukar pakai tanpa harus merubah panjang tonjolan pickup. Untuk teman-teman yang mau pasang mesin Navicar tanpa harus mengubah spool atau jalur kelistrikan, teman-teman bisa pakai magnet dan spool FU. Untuk lampu memakai tipe AC, sedangkan kalau ingin benar-benar merasakan satu unit utuh mesin Navicar terpasang di Satria FU, teman-teman harus merubah arus yang tadinya half wave dirubah menjadi full wave. Untuk kendalanya, teman-teman harus merubah jalur kabel dari spool. Ini masuknya ke kiprok, lalu keluar warna merah itu yang menuju ke aki. Sedangkan lampu harus dibikin jalur ulang, karena ketika pakai spool dan magnet Navicar jalur lampu harus dirubah, karena untuk standarnya Satria FU untuk lampu ikutnya spool. Ketika dirubah menjadi full wave, lampu diambil dari arus aki. Untuk penggunaan lampu juga harus dirubah, yang tadinya fog lamp harus diganti dengan LED, karena keunggulan lampu LED walaupun wattnya kecil tapi nyala bisa terang, sedangkan fog lamp tipe konvensional itu semakin terang wattnya pun juga harus semakin besar, dan itu mempengaruhi ke konsumsi aki. Lalu kendalanya lagi ada pada oil cooler. Teman-teman yang pakai satu unit mesin Navicar dan ingin oil cooler tetap pakai Navicar, teman-teman harus mengganti selang. Untuk selang, teman-teman bisa pakai selang oil cooler Raider 125 atau juga Suzuki FX 125. Bisa custom pakai selang power steering. Dan ini oil cooler Navicar. Ketika oil cooler Navicar terpasang di rangka Satria FU, untuk selang oil coolernya kurang panjang. Kalau teman-teman nggak mau ganti, bisa di custom dengan selang untuk las, untuk selang yang bertekanan tinggi. Jadi untuk selang orinya Navicar ini dilepas, lalu dikasih selang yang kepanjang, yaitu pakai selang las. Lalu kendalanya lagi ada pada manifold. Ini untuk manifold Navicar ini nggak bisa terpasang karena diameter dalamnya ini terlalu besar. Jadi karbu PE28 atau karbu standarnya Satria FU di sini longgar. Teman-teman harus mengganti manifold Navicar dengan manifold Satria FU. Dan ini penpek karena lubang duanya sama. Ini untuk kondisi rantai yang sudah disesuaikan, busing gearnya.
dan rantai. Ini udah nggak terlalu mepet ke rangka, ini udah bebas, jadi nggak khawatir bergesekan lagi dengan rangka. Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang berencana mau pasang mesin Navicar untuk terpasang di rangka Satria Evio. Nanti kita cuci, lalu besok coba kita test ride seperti apa impresinya mesin Navicar terpasang di rangka Satria Evio. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.